got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to Hai, Shalom. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi formulasi sediaan semi-solid dan liquid, di mana ada sirup eliksir. Sirup eliksir adalah sediaan cair kental yang mengandung gula sebagai pemanis, bahan obat, dan bahan tambahan lain yang sesuai. Pelarut utama sirup eliksir itu ada etanol dan air. Contoh sirup eliksir yaitu sirup obat batuk, sirup obat diare, sirup obat penurun panas. Sirup obat. Sirup obat adalah sediaan cair yang mengandung bahan obat dan pemanis. Sirup obat dapat dibuat dengan pelarut air atau etanol atau campuran keduanya. Contoh sirup obat yaitu sirup CTM, sirup paracetamol, sirup ibuprofen. Sirup non-obat. Sirup non-obat adalah sediaan cair yang mengandung pemanis dan bahan tambahan lain yang tidak berkhasiat sebagai obat. Sirup non-obat biasanya dapat digunakan sebagai penyegar atau minuman. Contoh sirup non-obat yaitu sirup rasa jeruk, sirup rasa stroberi, sirup rasa melon. Sirup kering adalah sediaan sirup yang dikeringkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi. Sirup kering dibuat dengan cara menguapkan pelarut dari sediaan sirup biasa. Contoh sirup kering yaitu sirup obat batuk kering, sirup obat diare kering, sirup obat penurun panas kering. Adapun keuntungan dan kerugian dari sirup eliksir, sirup obat, sirup non-obat, dan sirup kering. Keuntungan dan kerugian sirup eliksir itu ada keuntungannya yaitu rasanya enak dan mudah ditelan. Absorpsi obatnya lebih cepat, dapat digunakan untuk obat yang larut dalam air dan alkohol. Kerugiannya hanya relatif mahal, dapat menyebabkan iritasi lambung. Keuntungan dan kerugian sirup obat. Keuntungannya yaitu rasanya enak dan mudah ditelan. Absorpsi obatnya lebih cepat, dapat digunakan untuk berbagai jenis obat. Kerugiannya itu harganya relatif mahal, dapat menyebabkan iritasi lambung. Sirup non-obat, keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya rasanya enak dan mudah dikonsumsi, dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Kerugiannya ada kalori yang tinggi, menyebabkan kerusakan gigi, terjadinya interaksi obat. Keuntungan dan kerugian sirup kering. Keuntungannya itu mudah dibawa dan disimpan, stabilitas yang baik, harga yang lebih murah. Kerugiannya kemungkinan terjadinya kesalahan dosis, perlu dicampur dengan air, terjadinya interaksi obat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme kelarutan, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari zat terlarut dan pelarut antara lain. Polaritas zat terlarut dan pelarut, struktur kimia zat terlarut, ukuran partikel zat terlarut, polimorfisme. Kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar antara lain suhu, pH, dan tekanan. Adapun metode pembuatan dan evaluasi. Sirup eliksir, metodenya itu siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Larutan bahan obat dalam pelarut etanol, tambahkan gula dan bahan tambahan lain. Panaskan larutan hingga larut sempurna. Saring larutan melalui kertas saring. Dinginkan larutan, pindahkan larutan ke dalam wadah yang sesuai. Evaluasinya itu ada uji organoleptis, meliputi rasa, warna, bau. Juga uji pH, uji viskositas, uji kelarutan, uji kestabilan. Adapun sirup obat, metode dan evaluasi. Metodenya itu
Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, larutkan bahan obat dalam pelarut yang sesuai, tambahkan gula dan bahan tambahan lain. Panaskan larutan hingga larut sempurna, saring larutan melalui kertas saring, dinginkan larutan, pindahkan larutan ke dalam wadah yang sesuai. Evaluasinya itu ada uji organoleptis meliputi rasa, warna, bau. Adapun uji pH, uji viskositas, uji kelarutan, dan uji stabilitas. Sirup non-obat. Metode dan evaluasinya itu, metodenya siapkan alat dan bahan yang diperlukan, larutkan gula dalam air hingga larut sempurna, tambahkan bahan tambahan lain, aduk hingga homogen. Pindahkan larutan ke dalam wadah yang sesuai. Evaluasinya itu ada uji organoleptis meliputi rasa, warna, bau, uji pH, uji viskositas, uji kelarutan, dan uji kestabilan. Sirup kering. Metodenya itu siapkan alat dan bahan yang diperlukan, larutkan bahan obat dan bahan tambahan lain dalam pelarut yang sesuai. Panaskan larutan hingga larut sempurna. Uapkan pelarut dari larutan hingga diperoleh sirup kental. Keringkan sirup kental hingga diperoleh serbuk kering. Evaluasinya itu sama seperti dengan sirup eliksir, sirup obat, sirup non-obat juga. Adapun emulsi suspensi salep, pengertiannya yaitu emulsi adalah campuran yang secara termodinamika tidak stabil yang terdiri dari dua cairan yang tidak tercampur. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Salep adalah preparat setengah padat untuk pemakaian luar yang dimaksudkan pada mata khusus dan disebut salep mata. Adapun pengertian dari krim pasta gel. Krim merupakan sistem emulsi sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Pasta adalah suspensi konsentrasi tinggi yang ditentukan untuk penggunaan pada kulit atau selaput lendir. Adapun gel adalah suspensi konsentrasi tinggi yang ditemukan untuk penggunaan pada kulit atau selaput lendir. Keuntungan dan kerugian emulsi. Keuntungannya itu dapat digunakan untuk mengemulsikan zat yang tidak larut dalam air atau minyak, dapat meningkatkan stabilitas zat aktif, dapat memberikan rasa yang lebih nyaman. Kekurangannya itu dapat mengalami pemisahan fase atau creaming atau coalescence, dapat membutuhkan zat pengemulsi yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Keuntungan dan kerugian suspensi. Keuntungannya itu dapat digunakan untuk mengencurkan zat yang tidak larut dalam air, dapat memberikan rasa yang lebih nyaman. Kekurangannya dapat mengendap, dapat membutuhkan zat pengental yang dapat menyebabkan iritasi kulit. Pasta. Keuntungannya itu dapat memberikan efek eksklusif yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit. Dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit yang kering atau iritasi. Kekurangannya itu dapat berminyak dan lengket, dapat sulit dibersihkan. Krim. Keuntungannya dapat memberikan efek eksklusif yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit. Dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit yang kering atau iritasi. Lebih mudah dibersihkan daripada salep. Kekurangannya itu dapat berminyak dan lengket. Keuntungan terakhir, keuntungan gel dapat memberikan efek eksklusif yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit, dapat digunakan untuk mengobati kondisi kulit yang kering atau iritasi. Lebih mudah dibersihkan daripada salep. Kekurangannya dapat lengket. Jenis-jenis emulgator. Emulgator adalah zat yang dapat mengurangi tegangan permukaan antara dua cairan yang tidak saling bercampur,
sehingga dapat terdispersi secara homogen. Jenis-jenis emulgator yaitu emulgator alami, emulgator buatan. Emulgator alami yaitu emulgator yang berasal dari bahan alam seperti gom arak, teraga chance, agar-agar, gelatin, kuning telur, kasein. Emulgator buatan yaitu emulgator yang dibuat secara sintetis seperti sabun, surfaktan anionik, surfaktan kationik, surfaktan. Jenis-jenis surfaktan itu, surfaktan adalah zat yang mempunyai dua bagian, yaitu bagian hidrofilik suka air dan bagian hidrofilik suka minyak. Jenis-jenis surfaktan yaitu surfaktan anionik, surfaktan kationik, surfaktan nonionik. Adapun ini adalah HLB dan perhitungannya. HLB digunakan untuk mengukur sifat hidrofilik dan lipofilik suatu surfaktan. Deflokulasi dan cara menentukannya. Itu deflokulasi adalah proses pengumpulan partikel-partikel koloid yang sebelumnya terdispersi secara merata. Deflokulasi dapat terjadi karena adanya interaksi antar partikel koloid, misalnya interaksi deflokulasi, yaitu proses penggabungan partikel koloid yang sebelumnya terpisah-pisah. Flokulasi dapat terjadi karena adanya cara tarik antar partikel koloid yang lebih besar daripada gaya tolak antar partikel koloid. Cara untuk menentukannya, apakah suatu sistem koloid mengalami deflokulasi atau flokulasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melihat perubahan kelarutan, melihat perubahan ukuran partikel, melihat perubahan sifat listrik. Adapun metode-metodenya yaitu metode suspensi, metode emulsi, metode salep, pasta, gel. Metode emulsi suspensi, metodenya itu metode dispersi langsung. Metode ini dapat digunakan untuk suspensi dengan partikel padat yang tidak bersifat hidrofob. Metode dispersi tidak langsung, metode ini dapat digunakan untuk suspensi dengan partikel padat yang bersifat hidrofob. Evaluasinya yaitu evaluasi organoleptis, evaluasi homogenitas, ukuran partikel, sedimentasi, stabilitas. Adapun metode emulsi. Metode dispersi langsung, metode ini dapat digunakan untuk emulsi dengan fase minyak yang tidak terlalu kental. Metode dispersi tidak langsung. Metode ini dapat digunakan untuk emulsi dengan fase minyak yang kental. Evaluasinya, evaluasi organoleptis, evaluasi homogenitas, evaluasi ukuran, globul, daya serap, stabilitas. Salep. Adapun metodenya yaitu metode peleburan. Metode ini dapat digunakan untuk basis seleb yang dapat meleleh seperti vaselin, parafin cair, dan lanolin. Metode peleburan dan pengocokan. Metode ini dapat digunakan untuk basis salep yang dapat melebur pada suhu. Evaluasinya, evaluasi organoleptis, evaluasi pH, evaluasi daya lekat, evaluasi daya sebar, evaluasi stabilitas. Itulah materi dari saya.